Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Pos Brimob di kawasan Gorong-Gorong Mimika, Papua Tengah diserang sekelompok pemuda mabuk. Warga Kota Sorong digegerkan dengan penemuan mayat wanita di bibir pantai Saoka. 15 gugatan pilkada di Mahkamah Konstitusi akan disidangkan pada pekan ini. Penjabat Gubernur Papua imbau warga terima keputusan MK. Sekelompok orang menyerang pos Brimob di Komplek Gorong-Gorong Mimika, Papua Tengah pada hari Senin. Mereka melempar pos Brimob dengan batu. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan massa. Kejadian ini dipicu ulah seorang pemuda yang mabuk minuman beralkohol lalu mendatangi pos Brimob. Anggota yang berjaga kemudian meminta pemuda mabuk tersebut pulang, namun ia terjatuh dan terluka. Polisi sempat menyarankan agar dibawa ke rumah sakit. Namun warga yang simpati menolak, bahkan marah dan menyalahkan aparat kepolisian. Ini di Gorong-Gorong ya terjadi pelemparan pos penjagaan Brimob yang bermula dari seorang yang mabuk yang datang ke pos Brimob. Kemudian setelah disarankan untuk kembali, namun kemudian tiba-tiba nyampe di depan pos terjatuh kan begitu. Kemudian dari situ setelah mau dievakuasi ke rumah sakit, ada beberapa masyarakat yang tidak mau ya, tidak mengizinkan yang bersangkutan untuk dibawa ke rumah sakit. Nah, mulai di situ terjadilah pelemparan. Ya. Akibat dari pelemparan itu kita lihat sendiri pos Brimob kaca-kaca guguran, kemudian ada beberapa inventaris televisi dan handphone dari anggota kita juga ikut hilang. Jadi kita sempat baku tahan juga, namun kita kendalikan diri sehingga tidak terjadi hal yang ya tentunya untuk menjaga hal yang tidak diinginkan. Kita tetap duduki untuk pos ini tetap kita jaga dan kita tidak akan tinggalkan. Tidak hanya rusak, sejumlah barang-barang penting milik pos Brimob hilang, termasuk TV dan handphone milik anggota yang sedang piket. Tidak ada korban yang terluka dalam kejadian tersebut. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Warga Kota Sorong digegerkan dengan penemuan sesosok mayat wanita tanpa busana di pantai Saoka pada hari Minggu. Jasad itu diketahui bernama Keisha Lestaluhu. Kepastian identitas korban berdasarkan pengakuan dari ibu kandung korban yang melihat langsung mayat anaknya di Rumah Sakit Selebesolu, Kota Sorong. Aminah Latale, ibu korban, sebelumnya sempat melarang putrinya keluar rumah karena sudah larut malam setelah mendapat telepon dari temannya. Dia telepon, terus tanya aku mau, saya sudah larang, saya bilang jangan ke jalan sudah malam, jalan ke sana tuh tidak bagus. Dia bilang saya tidak jalan dengan motor, saya taruh motor, saya pakai mobil, nanti mau mobil mau apa tapi ini sudah malam. Jadi temannya telepon itu dia bilang kita mau jalan tidak, tunggu dulu nanti sedikit lagi kan siap-siap dulu baru jemput. Oh jadi orang jemput dia itu di depan toko dia mata jalan. Jembatan. Di jembatan dia. Terus bapaknya tanya dia, aku mau keluar dia bilang tidak. Tapi lu pasti kan ini? Iya, saya punya anak, saya sudah lihat foto yang nunggu semua. Polsek Sorong Barat saat ini tengah menyelidiki kasus ini dan mencari siapa pelaku yang menghabisi nyawa korban. Untuk langkah-langkah dari kepolisian, menerima laporan dari keluarga datang dan kita akan membuat laporan. Setelah itu nanti kita akan melaksanakan penyelidikan. Kita gabungan dari Polresta dengan Polsek Sorong Barat dengan informasi yang ada kita kumpulkan. Setelah itu kita melakukan Polisi telah melakukan olah TKP dan mencari bukti tambahan agar pelaku bisa segera diketahui.
Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong meminta agar semua pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pilkada. Papua memiliki 15 gugatan pilkada di Mahkamah Konstitusi dan akan disidangkan pada pekan ini. Ramses mengatakan apapun keputusan MK nanti diharapkan melahirkan pemimpin baru yang terbaik bagi tanah Papua. Ya, untuk apa? Untuk Papua. Untuk apa? Untuk kita bisa menetapkan pemimpin kita ke depan, baik provinsi maupun kabupaten kota. Ya, dari 14 satu provinsi, 9 kabupaten dan kota. Ya mudah-mudahan apapun hasilnya, saya tidak mengatakan nanti harus sidang pendahuluan selesai terus diterima atau tidak, itu kan bukan ranah kewenangan kita. Harapan kita bahwa apapun nanti, kapanpun, apapun yang akan kita lakukan, ya khususnya rekan-rekan dari KPU provinsi maupun terhadap putusan dari MK tersebut, yang terbaik itu yang terbaik buat Papua. Menurut catatan KPU, ke-15 gugatan pilkada tersebut, 1 merupakan gugatan pilgub dan 14 merupakan gugatan pemilihan bupati. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. KPU Merauke, Papua Selatan mengevaluasi seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 bersama seluruh anggota PPS. Salah satu yang menjadi catatan KPU Merauke adalah meninggalnya 2 anggota PPS saat bertugas pada Pilkada, baik Bupati maupun Gubernur Papua Selatan. Kedua anggota PPS tersebut meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kawasan Erambu dan Kampung Golar, Merauke. Walaupun memang ada beberapa ya, untuk PPS saja itu ada yang meninggal karena kecelakaan, kemudian ada yang sakit beberapa. PPS yang meninggal berapa orang itu? Ada 2 orang yang dilaporkan. Yang di mana itu? Ada di Golar 1 dan juga di Erambu. Kecelakaan lalu lintas ya? Ya, kecelakaan. Setelah selesai proses semuanya. Oh. Kalau PPS semua ada berapa orang, Bu? PPS kan ada 3 orang dikali 179 kampung, 11 kelurahan, 190. Kemudian ada sekretariatnya juga 3 orang. Ini kita rapat evaluasi ini sebelum berakhir masa jabatan dari PPD yang telah bertugas selama 8 bulan dan akan berakhir nanti di tanggal 16 Januari 2024. Dan pada hari ini kami mengundang seluruh anggota PPD dari 22 distrik untuk kita melaksanakan rapat evaluasi terkait dengan seluruh tahapan yang telah kita laksanakan, dan juga KPU akan memberikan penghargaan atau KPU Award untuk teman-teman PPD dari berbagai macam kategori. Ini telah kami siapkan untuk kami berikan kepada teman-teman yang telah bekerja dengan baik sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada seluruh teman-teman PPD yang telah bekerja keras menyukseskan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati Kabupaten Merauke, dan juga gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Selatan. Dalam kegiatan evaluasi ini, KPU juga memberikan penghargaan kepada semua petugas yang sudah bekerja keras melaksanakan pilkada di Merauke hingga berjalan sukses dan lancar. Pertanggal 16 Januari, masa jabatan seluruh tugas PPS dinyatakan berakhir. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.